Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya dosen dari IAI Rakyat Santang Karawang, peserta PKDP tahun 2026 di PTP IAI IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Pengelolaan Pendidikan Islam. Untuk kali ini mata kuliahnya Manajemen Pengelolaan Pendidikan Islam. Dalam Manajemen Pengelolaan Pendidikan Islam, untuk memahami pilar di ruang lingkup, fungsi utama, dan prinsip operasional manajemen pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dalam manajemen pengelolaan pendidikan, ada 6 bidang utama manajemen pendidikan. Yang pertama, ada kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, dan humas. Kurikulum merupakan perencanaan dan evaluasi proses belajar mengajar sesuai dengan standar nasional. Jadi kurikulum ini adalah mengacu kepada kurikulum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya adalah peserta didik. Pengelolaan, penerimaan, bimbingan, hingga perkembangan prestasi siswa. Peserta didik merupakan anak asuh dari sebuah sekolah. Jika sekolah dasar, menengah dan atas itu disebut siswa, jika di perguruan tinggi disebutnya mahasiswa. Terus ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik ini merupakan tenaga yang mengajar. Itu biasanya disebut guru di sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tingkat atas. Dan untuk perguruan tinggi itu disebutnya dosen. Nah, untuk tenaga kependidikan ini sangat penting ya, karena semua operasional sekolah itu dilakukan oleh tenaga kependidikan. Untuk selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Memelihara dan pengadaan fasilitas fisik pendukung pembelajaran. Sarana dan prasarana ini sangat penting karena untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Jika sarana dan prasarananya bagus, hasil yang dicetak juga akan bagus. Untuk selanjutnya, keuangan. Perencanaan anggaran dan transparansi pelaporan dana pendidikan. Ini merupakan yang sangat penting karena di lembaga pendidikan akan berjalan dengan adanya keuangan yang transparan. Dan untuk selanjutnya humas. Humas ini membangun kolaborasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar serta stakeholder eksternal. Di antaranya komite dan warga sekitar. Dan untuk di tingkat pendidikan tinggi, outputnya adalah perusahaan-perusahaan yang merekrut hasil lulusan di sekolah tertentu. Oke, untuk selanjutnya manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan dan evaluasi proses belajar mengajar agar sesuai dengan standar nasional. Bidang ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan secara sistematis dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas pendidikan. Jadi manajemen kurikulum ini sangat penting untuk menciptakan kualitas pendidikan yang bagus. Untuk selanjutnya, manajemen peserta didik.
Pengelolaan peserta didik mencakup seluruh rangkaian pengelolaan penerimaan, bimbingan, hingga perkembangan prestasi siswa. Bidang ini memastikan setiap siswa mendapatkan layanan yang mendukung perkembangan akademik dan non-akademik secara optimal. Penerimaan pengelolaan proses penerimaan siswa baru secara teratur. Penerimaan siswa ini merupakan hal yang penting karena berdampak kepada sistem yang berjalan. Jika di sekolah negeri, sekolah-sekolah yang menjadi unggulan itu menjadi tempat-tempat favorit untuk para siswa sekolah. Makanya dalam sistem penerimaan ini harus transparansi, harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jangan sampai terjadi ada titipan-titipan dari orang yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Jadi penerimaan mahasiswa ini harus transparan. Selanjutnya bimbingan, pemberian bimbingan akademik dan non-akademik bagi siswa. Setiap siswa harus mendapatkan pendampingan. Itu bisa melalui dengan bimbingan konseling. Setiap kelas ada wali kelas, yang berfungsi untuk membimbing kegiatan akademik, dan ada juga bimbingan konseling, tempat untuk siswa atau mahasiswa mengeluhkan apa yang terjadi selama di sekolah. Terus perkembangan prestasi, pemantauan dan pengembangan prestasi siswa secara berkala. Oke. Untuk selanjutnya, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan sumber daya manusia pendidikan meliputi 3 tahapan utama untuk memastikan guru dan staf memiliki kompetensi yang terus berkembang. Yang satu yaitu rekrutmen, yang kedua penempatan, dan yang ketiga pengembangan kompetensi. Untuk rekrutmen yaitu seleksi guru dan staf berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam masalah rekrutmen ini sangat penting karena setiap sekolah itu mempunyai standar-standar yang tinggi. Jadi untuk merekrut staf atau guru yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan kualifikasinya. Yang kedua, penempatan. Pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan lembaga. Seperti yang sering kita dengar, tempatkan seseorang di tempatnya yang sesuai dengan keahliannya. Karena jika menempatkan seseorang tidak sesuai dengan keahliannya, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan sesuai rencana. Yang ketiga, pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas staf, guru, dan yang lainnya secara berkelanjutan. Ini adalah merupakan suatu tindakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki oleh sivitas dari kampus atau dari sebuah sekolah untuk mengembangkan kompetensi untuk kemajuan para guru, para staf, dan juga untuk kemajuan sekolah. Untuk selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi pemeliharaan dan pengadaan fasilitas fisik pendukung pembelajaran. Fasilitas yang memadai merupakan aspek penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Memelihara fasilitas fisik yang mendukung pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam hal ini manajemen sarana dan prasarana itu harus ditetapkan di semua sekolah, karena sarana dan prasarana yang bagus tidak akan bermanfaat jika tidak dimanage dengan baik. Untuk itu manajemen sarana dan prasarana itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu mencakup perencanaan anggaran
dan transparansi pelaporan dana pendidikan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi fondasi penting dalam mendukung seluruh program dan kegiatan di lembaga pendidikan. Perencanaan anggaran, penyusunan anggaran yang terstruktur untuk mendukung program pendidikan, transparansi pelaporan menggunakan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. Perencanaan anggaran ini sangat penting ya, karena sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, apa aja yang mau kita capai, itu perencanaan anggarannya harus sesuai dengan target yang akan kita capai. Jika perencanaan anggaran ini tidak sesuai, maka target yang akan kita capai bisa menjadi bermasalah. Dan yang paling penting adalah transparansi pelaporan. Setelah kegiatan tersebut telah dilaksanakan atau dalam sebuah sekolah itu dalam satu semester, di akhir itu harus ada transparansi pelaporan. Keuangan apa aja yang telah digunakan itu harus dilaporkan dengan transparan. Oke, untuk selanjutnya ada Humas Hubungan Masyarakat. Humas berperan dalam mengembangkan kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua, masyarakat, serta stakeholder eksternal. Keterlibatan pihak mendukung keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan. Humas ini diantaranya adalah ada orang tua, masyarakat, dan stakeholder eksternal. Untuk selanjutnya, fungsi utama manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dalam prakteknya pengelolaan pendidikan mengadopsi fungsi dasar manajemen yang bersiklus. Keempat, fungsi membentuk siklus berkelanjutan untuk memastikan program pendidikan belajar sesuai standar, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Keempat ini sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan yang baik. Untuk selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah atau biasa disingkat dengan MBS. Di Indonesia, pengelolaan pendidikan berpusat pada otonomi sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Pendekatan ini memberikan wewenang lebih kepada sekolah untuk merencanakan dan mengevaluasi program secara mandiri berdasarkan kebutuhan dan potensi anak lokal. Kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oke, kemandirian sekolah memiliki wewenang untuk merencanakan dan mengevaluasi program secara mandiri, transparansi, pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan akuntabilitas publik, pertanggungjawaban program berdasarkan kebutuhan potensi lokal. Terima kasih. Ini materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.